Lihat deh, itu si Zair ngapainnya sore-sore ke kampus. Padahal tadi pagi nggak masuk kelas kan? Iya ya, tadi pagi dia nggak masuk kelas ya. Kayaknya dia ke kampus itu cuman buat ketemu sama teman tongkrongannya itu deh. Terus kamu tahu nggak? Apa kemarin dia itu mabuk-mabukan di sini? Astagfirullah, serius? Iya. Padahal kayak gitu nggak keren tahu. Doain deh, semoga dia cepet tobat, cepet dapat hidayah. Amin, semoga ya. Bangsat korek baru gue beli anjing. Mat. Zaid, kemana aja tadi pagi nggak kuliah ya? Biasalah urusan pribadi. BTW tadi gue ngeliat lu ngajar ngaji tiap hari. Oh, ngaji? Enggak tiap hari itu seminggu sekali. Tapi namanya bukan ngaji juga, mentoring. Mentoring namanya. Iya. Lu mau ikut? Emang boleh gue ikut? Boleh lah, masa nggak boleh? LDK kan? LDK? Tapi kan gue bukan LDK. Apa kali santai aja, ayo ikut. Bener nih. Bener. Tapi sebetulnya gue di sini pengen ngajak lu ngomong secara pribadi. Oh boleh. Kita ngobrol sana ya? Boleh? Sini ya? Ini kali. Jadi gini Mat, hidup gue tuh hancur banget, gila, kejat banget, pecah sepecah-pecahnya. Dan gue hilang arah, hati gue ngerasa kosong banget. Semuanya juga ngerasain gitu, Cuma bedanya, ada orang, dia yang cari cara buat isi kekosongan itu. Tapi ada juga dia yang cuma ngerasain, tapi dia nggak mau cari cara buat isi kekosongan itu, yang akhirnya dia stuck di zona nyaman. Zona nyaman ya? Gue dibesarkan dan hidup di lingkungan yang brengsek, bejat, mabuk-mabukan, judi, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Dan gue menikmati itu. Tapi sekarang gue mau berubah. Tapi gue bingung. Harus mulai dari mana? Mulai dari niat, Kalau niatnya udah benar, pasti Allah bantu. Niat ya? Iyalah. Tapi berat banget. Oke, gue mau berubah. Semisal di tengah perjalanan nanti ada salah, jangan sungkan-sungkan buat nasihatin gue. Masya Allah. Gue butuh nasihat lu. Boleh banget. Aman aja, santai. Ini apa nih? Buat gue nyari duit. Astagfirullahaladzim. Emang gak boleh? Nggak boleh lah. Ini gue buang ya? Terus gue nyari duit dari mana? Santai aja. Allah pasti bantu. Allah tuh udah ngatur rezeki hambanya. Yang penting kita cari ridho Allah dulu. Bismillah ya, Bismillah. Zaid, lu suka baca buku juga ya ternyata ya? Asli, sekarang gue udah mulai suka baca buku nih sekarang. Judul buku lu apa? Yes, seru banget tuh. Jalan Takdir, Mencari Arti Kehidupan. Wah, Masya Allah. Semoga istiqomah ya bro. Amin. Thank you banget supportnya bro. Kalau kita salah dalam memilih teman, itu bisa merusak akhlak kita, merusak masa depan kita, bahkan akhirat kita. Maka hati-hati dalam memilih teman.
Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh yang ada di sini, kita berkumpul seperti ini dengan circle-circle kebaikan, kita akan bisa tanpa terasa juga bahwa kita sudah tertarik untuk selalu melakukan hal-hal positif, hal-hal kebaikan. Maka hati-hatilah dalam memilih teman. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua terjaga dalam pergaulannya sehingga terhindar dari narkoba, terhindar dari pergaulan bebas, terhindar dari minuman keras, judi dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hati-hati ya. Siwa ya. Nanti pertemuan selanjutnya datang ya. Insyaallah. It, gas lah pesanannya. Makan yuk, beli makan. Terus nanti lanjut nonton kajian tuh yang kemarin itu. Duh, sorry banget bro, ini temen gue baru ngabarin gue kalau bapaknya harus meninggal. Allah, innalillahi. Jadi ya gue takziah dulu lah. Ya udah lah, Temen gue. next time lah ya. Next time ya. Bisa. Gue duluan. Udah. Hati-hati ya. Yep. Thank you bro. Yuk. Astagfirullahaladzim. Benar nanti ya. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Niat itu bagaikan akar pada pohon. Ia tidak terlihat, tetapi ia yang menentukan hidup matinya suatu amal. Terkadang ada orang yang amalannya itu besar, tetapi niat yang mengiringinya itu kecil, sehingga amalnya itu berubah menjadi amalan yang bernilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang yang amalannya kecil, tetapi diiringi dengan sebelah niat tuh, yang si begitu Zaid. tulus, Tumben sehingga banget. amalan tersebut Mau diliatin akhwat kali ya? besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin perasaan masih Niat nongkrong, itu seperti menjaga sekarang datang kajian. di tengah angin, jamaah sekalian. Serius nggak sih dia hijrahnya? Yang memadamkan api tersebut, tetapi diri kita sendiri yang lupa untuk meniup arangnya agar menjaga api tersebut tetap menyala. Jadi jamaah sekalian, mari kita pelan-pelan memperbarui niat kita bersama. Baik, jika ada yang ingin bertanya, tafadhol. Ustaz, mau nanya Ustaz. Misalkan nih Ustaz ya, kita itu udah punya niat baik di awal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di pertengahan jalan, tiba-tiba niat kita itu berubah. Pengen dipuji lah, pengen dilihat orang lah. Kira-kira apakah niat di awal kita itu diterima atau tidak, Ustaz? Pertanyaan yang bagus sekali. Begini, jamaah sekalian, niat itu seperti air. Wah, baru kajian sekali. Langsung nanya soal niat. Jangan nanti dia ikut kajian juga salah tuh. Kemarin Maka dari perasaan itu, masih nongkrong, apabila kita sekarang datang kajian. Serius nggak sih dia hijrahnya? baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan doa. Semoga niat kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut kajian juga? Di WhatsApp nggak dibalas ya? Ya, It. Pulang duluan ya. Pulang duluan ke kos. Ikut kali makan-makan dulu. Kapan-kapan aja, It. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, kamu ikut IHSD nggak besok lusa? Acara apa itu, Nis? Itu loh acara dari Biro Keputrian International Hijab Solidarity Day. Katanya dapat hijab tau. Serius? Bener. Mau ikut dong? Ini aku share link ke kamu ya. Coba. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada Rian nggak? Ada tuh di situ. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Udah selesai. Iya nih, Mat. Kan ente dateng. Ya elah, santai aja kali. Beresin dulu aja, nggak apa-apa. Bercanda, Mat. Emang udah kelar kok. Tumben ente nyamperin aneh. Biasanya aneh yang nyamperin ente. Soalnya, kalau aneh nungguin ente ke kosan lama. Aneh udah gak sabar ini mau cerita. Cerita apa sih? Jangan gibah ya. Aneh udah banyak dosa nih. Roja aja banyak lupa tadi. Enggak lah. Aneh mau cerita tentang si Zaid. Yang waktu book party itu loh. Oh, aneh tahu si Zaid yang baru mulai baca buku itu kan? Nah, itu. Jadi kan, si Zaid itu teman aneh. Teman sekelas. Iya. Nah, dia tuh lagi pengen berubah jadi lebih baik. Pengen hijrah lah. Terus dia minta bantuan nih ke Ane. Ane ajak ke kegiatan-kegiatan positif lah. Misalnya kan tahu sendiri lah gaya dia sendiri anak-anak Win gimana gitu. Sok dibantu aja tuh, Mat. Hitung-hitung nambah pahala. Iya, Ane mau. Ane juga udah bantu. Tapi rasa-rasanya Ane kurang yakin. Dia serius atau enggak sih? Kok ini berpikir gitu sih, Mat? Soalnya nih, kemarin waktu selesai mentoring, dia kan izin ya bilang mau takziah. Terus Ane bilang mau ikut, tapi dia buru-buru. Ane susulin lah. Tahu nggak? Ternyata dia malah balik lagi nongkrong sama teman-temannya. Mana Ane lihat ada Miras lagi di situ. Parah nggak tuh? Ente nggak salah orang, Mat. Ntar seuzon loh. Nggak salah, Ane serius. Ane lihat sendiri si Zaid sama teman-temannya nongkrong di situ. Nggak salah lihat Ane bukannya nggak mau suudon ya, tapi ya Ane kecewa aja gitu. Selama ini yang Ane lakuin kayak sia-sia. Mat, kalau orang lagi jatuh nih ya, bukannya dia lagi pura-pura, siapa tahu dia lagi belajar. Kan ente juga nggak tahu semuanya. Siapa tahu Zaid punya alasan. Mending ente tanya langsung daripada cuman nebak-nebak doang. Iya sih, Yan. Kemarin juga dia tuh ikut kajian. Ya makanya Ane bingung nih. Dia tuh bener-bener dia juga sih mau berubah. Mat, ya. Lagi ngapain? Lagi nyari barang sih ini. BTW tadi materi mentornya bagus. Oh ya, makasih ya. Habisnya ada lagi enggak? Nggak ada sih, langsung pulang. Oh, langsung pulang. Sebelum pulang boleh ngobrol dulu. Bentar deh. Kayaknya ada Zoom LDK. Zoom LDK. Iya. Oke. Zaid. Dari mana tadi? Dari mentoring. Oh, habis mentoring. Sama Ahmad bukan? Betul, sama si Ahmad. Oh. Dia kelihatan sibuk banget ya. Mau Zoom LDK katanya. Oke. Emangnya LDK lagi sibuk banget apa? Enggak kok, kan udah akhirnya kepengurusan ya. Paling tinggal LPG-an doang. Oh, tinggal LPG-an. Iya. Soalnya si Ahmad itu gua ajak ngobrol ngindar mulu. Waduh, kayaknya aneh tahu dah ini alasannya kenapa si Ahmad menghindar. Lu tahu alasannya kenapa? Soalnya gua ajak ngopi, nongkrong, dia tuh selalu ngindar. Setahu aneh nih ya, si Ahmad tuh salah paham sama ente. Salah paham Iya. ya. Beberapa kali soalnya gua panggil, gua ajak ngobrol, selalu ngindar dia. Oh, Dan lu punya informasi tentang dia? sebelumnya minta maaf nih ya It, gitu kan. Sebelumnya si Ahmad kayaknya ngelihat ente tuh balik ke tongkrongan lama yang ada mirasnya. Itu aja sih yang aneh tahu. Mending ente tanyain langsung ke kosan si Ahmad, biar ente bisa ngobrol langsung sama dia. Tongkrongan lama, ada mirasnya. Iya. Tapi kalau misalkan gue samperin di kosannya, ntar kalau dia kabur lagi gimana? Enggak kok It, kan kosan juga tempat tinggal dia. Ngapain dia kabur? Oh iya, betul juga lu ya. Gitu aja. Thank you ya, Neh. Iya, gitu aja sih It. Ente tahu kan kosan si Ahmad? Kosan Ahmad yang katanya tuh deket FEB ya? Iya, yang di depan TK Kutilang. Kalau ini tahu, ini tinggal masuk aja tuh. Iya. Ketuk aja nanti pintunya. Oke. Thank you, Yan. Hati-hati ya. Assalamualaikum, Mat.
Waalaikumsalam, Pak Zahid. Tahu dari mana tepatannya? Dari Rian. Gue mau ngobrol sama lu. Udah, nggak usah ngindar lagi. Apa-apa? Masuk dulu deh, sini. Duduk sini, duduk. Ngapain lu? Jebel deh. Belum sih, nanti malaman. Kalau nanti malam, lu ngapain dari tadi ngindarin gua? Enggak, biasa aja. Kalau gua ada salah itu bilang cowok kan? Bilang kalau gua ada salah. Aduh, aneh tuh bingung. Ngerasa ente tuh belum serius mau berubah. Belum serius mau berubah. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Ente yang kenapa? Kemarin bilang mau takziah. Nyatanya balik lagi ke tongkrongan ada miras lagi gue. Jadi kemarin lu ngikutin gua. Aneh, kebetulan lewat aja sih. Kemarin terus ngeliat ada ente. Gila. Aneh tuh, Bisanya. aneh tuh ngerasa ente pura-pura mau berubah. Ya, bisa jadi caper ke Ahwat. Bisa-bisanya lu mikir kayak gitu. Gua tahu. Gua nggak sebaik lu, gua tahu. Tapi bisa-bisanya lu mikir kayak gitu. Kecewa gua. Ya siapa tahu kan. Ya banyak kok kasus kayak gitu. Kecewa gua. Lu pikir gua nggak bisa berubah ya? Gila. Lu tahu kan, harusnya ketika ada orang berbuat salah, tabayun dulu, lu minta penjelasannya. Lu nggak mau tahu apa kebenarannya gimana? Gila. Asal lu tahu ya, Mat. Sabar aja, Cup. Udahlah, nggak usah berlarut-larut. Minum. Gimana? Enak kan? Cuk, tenang Cuk, tenang. Cuk, bapak lu aman Cuk, bapak lu sama Tuhan aman Cuk, bapak lu suruh khotimah Cuk. Cuk, tenang Cuk. Udah, sekarang tenang aja Cuk. Bapak lu suruh khotimah di sana Cuk. Udah. Ayo. Sama-sama Cuk, lu teman gua, lu sahabat gua. Nit, minum. Bro, udah. Gua nggak minum dulu. Biar relax. Lu kan kesini buat minum gua. Enggak, bro. Tahu cukup banget dah lu. Ini sesekali kita minum. Lama bro. Udah bro, ingat bro, miras nggak cuma dilarang sama Tuhan. Sekali. Tapi dia juga nggak baik untuk kesehatan kita. Udah lu bareng-bareng lah kita. Minum. Udah bro, udah. Ingat bro, ini nggak cuma dilarang sama Tuhan, tapi juga nggak baik buat kesehatan kita. Tapi kan lu udah bareng-bareng sama kita. Udah, lu tahu, gua nggak mau lu, gua nggak apa-apa. Assalamualaikum. Kecewa gua, Mat. Thank you bro, udah ngajarin gua hal-hal baik. Assalamualaikum. Zaid, udah Id. Cabut duluan gua. Mat, Zaid kenapa tadi, Mat? Yan, aneh terlalu cepat nuduh Yan. Aneh terlalu yakin sampai aneh lihat, sampai lupa buat tambahin dulu. Aduh, Mang Zahid udah kecewa banget nih sama aneh. Waduh, aneh nggak tahu sih tadi kenapa. Cuman kalau ini salah, mending cepet-cepet minta maaf ke Zaid. Aduh, tapi aneh udah terlanjur malu Yan. Mat, justru karena malu itu tandanya ente sadar kalau salah. Masa ente sadar salah, terus diem aja gitu? Itu lebih nggak baik sih. Ambil sudut yang terbaru. Kecewa gua, Mat. Belum pernah kau Thank you bro, udah ngajarin gua hal-hal baik. Ternyata istiqomah itu bukan soal seberapa cepat seseorang untuk berubah, tapi seberapa sering dia terjatuh dan memilih untuk bangun lagi. Kadang yang kita sangka buruk justru adalah ujian yang lagi seseorang perjuangkan sendirian. Dan kalau hati kita sibuk menuduh, maka kejernihan hati kita akan menghilang perlahan. Ikut kali makan-makan dulu. Kawan-kawan aja ya. Assalamualaikum. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Hati-hati ya. Siap. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Aduh. Si Zaid mana sih? Jarang kelihatan. Si mentornya nggak? Iya ya, Zaid. Nggak tahu sih Ane. Nantilah Ane coba ajak lagi.